Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelia Pramoriza, NRP 6008231012. Di sini saya ingin menjelaskan tugas simulasi ANSYS untuk mata kuliah Advanced Transport Phenomena yang berjudul Inclined Flat Surface Non-Newtonian Bingham Fluid. Pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin menyampaikan tiga hal. Yang pertama adalah deskripsi dan skema untuk kasusnya. Yang kedua adalah penurunan rumus. Yang ketiga adalah simulasi ANSYS. Untuk bagian yang pertama, di sini ada deskripsi dan skema kasusnya. Untuk yang pertama, di sini mari kita lihat untuk fluida Newtonian yang diwakili oleh garis lurus yang melewati titik nol. Untuk fluida Newtonian ini sendiri, contohnya ada seperti air dan minyak, yang mana memiliki tegangan geser yang berbanding lurus dengan laju gesernya. Hal ini berarti viskositas tetap konstan terlepas dari laju gesernya. Selanjutnya kita punya fluida pseudoplastik atau shear thinning. Garis untuk fluida ini melengkungnya ke bawah, menunjukkan bahwa viskositas menurun dengan meningkatnya laju gesernya. Contoh dari fluida pseudoplastik adalah cat dan darah. Kemudian kita memiliki fluida selanjutnya, yaitu ada fluida dilatan atau shear thickening, di mana garis untuk fluida ini melengkung ke atas, menunjukkan bahwa viskositas meningkat dengan meningkatnya laju geser. Contoh dari fluida dilatan adalah larutan pati dalam air. Selanjutnya di sini ada fluida Bingham plastik, yang diwakili oleh garis putus-putus yang memiliki intercept pada sumbu tegangan geser. Hal ini menunjukkan bahwa fluida memerlukan tegangan awal atau yield stress untuk mengalir. Setelah tegangannya tercapai, fluida mengalir seperti fluida Newtonian dengan viskositas tertentu. Contoh dari fluida Bingham sendiri adalah seperti pasta gigi. Jadi pada dasarnya untuk fluida non-Newtonian ini memiliki karakteristik viskositas yang berubah-ubah tergantung pada tegangan atau laju geser yang diterapkan pada masing-masingnya. Hal ini sangat berbeda dengan fluida Newtonian seperti air dan minyak yang memiliki viskositas yang konstan. Di sini eh, ada persamaan untuk fluida Bingham dapat ditulis sebagai berikut, yaitu tau sama dengan tau 0 plus mu dV dx untuk tau lebih dari sama dengan tau 0. Di sini tegangan yield atau tau 0 ini adalah tegangan minimum yang diperlukan untuk memulai aliran. Dan sebelum tegangan ini tercapai, fluida ini tidak akan mengalir begitu. Setelah tegangan yieldnya tercapai, baru fluida akan mengalir dengan viskositas yang konstan, tetapi tetap akan berbeda dari fluida Newtonian karena adanya tegangan yield. Untuk contohnya di sini, untuk Bingham plastik ada pasta gigi, di mana pasta gigi memiliki tegangan yield sehingga tetap di tempat hingga tekanannya diterapkan. Selanjutnya di sini ada skema kasus dan asumsi-asumsi yang digunakan. Ya. Untuk di sisi kiri di sini ada skema dari kasusnya. Diagram ini menggambarkan kasus yang sedang kita analisis seperti yang dilihat bersama-sama. Hal ini menunjukkan aliran fluida melalui inclined flat surface. Untuk di sisi kanan di sini ada asumsi untuk fluid yang digunakan adalah non-Newtonian Bingham. Untuk asumsi yang pertama di sini asumsi steady state, keadaan steady state, artinya sifat-sifat aliran fluida ini tidak berubah seiring dengan waktu. Selanjutnya alirannya ini dianggap laminar. Lalu asumsi bahwa kecepatan dalam arah X dan Z, Vx, Vz-nya itu 0, dan laju perubahan kecepatan dalam arah Y terhadap Z atau dVy per dz itu sama dengan 0. Lalu fluida ini dimodelkan eh, sebagai Bingham plastic incompressible. Lalu asumsi selanjutnya adalah no slip on the wall atau tidak ada gesekan dengan dinding, artinya kecepatan fluida di dinding itu 0. Terus yang terakhir di sini asumsinya adalah tidak memperdulikan atau mengabaikan end effect atau efek ujungnya. Selanjutnya di sini ada penurunan rumus. Untuk penurunan rumus di sini yang pertama nanti ada continuity equation, lalu ada equation of motion, dan ada boundary condition yang diterapkan untuk menurunkan rumus-rumus berikut. Yang pertama di sini ada continuity equation. Untuk continuity equation ini ada d rho per dt plus d rho Vx per dx plus d rho Vy per dy, d rho Vz per dz sama dengan 0.
Pertama, karena kita mengasumsikan keadaannya steady state, maka komponen waktu d rho per dt ini menjadi 0. Selanjutnya, karena kita mengasumsikan kecepatan arah x dan z, Vx dan Vz itu 0, jadi kedua persamaan ini juga menjadi 0, dua komponen ini 0, ini juga 0. Untuk fluida incompressible, kerapatan rho-nya ini konstan sehingga bisa disederhanakan menjadi dVy per dy sama dengan 0. Persamaan ini menyatakan bahwa laju perubahan kecepatan dalam arah y adalah 0, yang berarti kecepatan dalam arah y adalah konstan sepanjang salurannya. Oke, selanjutnya di sini ada equation of motion, ada persamaan berikut. Persamaan yang pertama ini ada keadaannya ini steady state, dVy per dt itu sama dengan 0, terus Vx, Vy, maaf Vx untuk ini 0, untuk Vz-nya ini juga 0. Aliran juga laminar, jadi komponen percepatan konvektifnya itu dapat disederhanakan. Jadi sisanya tinggal d tau xy per dx sama dengan ini min d P per dz plus rho gy, dan dp ini adalah delta P atau perbedaan tekanan, dz-nya ini lengthnya atau panjangnya L plus rho gy, lalu dilakukan integrasi ya. Dilakukan integrasi, dapatkan tau xy sama dengan min delta P per L x plus C1. Ya, sini diterapkan untuk boundary condition yang pertama, asumsi bahwa posisi X sama dengan 0, tegangan geser tau X-nya adalah 0 juga. Kondisi ini biasa terjadi pada permukaan yang tidak mengalami gaya geser seperti dinding yang licin atau titik awal suatu aliran gitu. Mulai dari persamaan tegangan geser yang sudah didapatkan sebelumnya, ketika X sama dengan 0 disubstitusi ke nilai ini ke dalam persamaan. Jadi X tadi kan min delta P per L X plus C1, X-nya dimasukkan 0, jadi C1-nya didapatkan 0. Selanjutnya, di sini ada arah momentum dan arah perpindahan momentum. Untuk yang pertama di sini ada arah momentum yang kita pertimbangkan adalah ke arah Y. Hal ini berarti bahwa melihat bagaimana momentum fluida bergerak atau berubah sepanjang arah vertikal dalam sistem. Yang kedua di sini mempertimbangkan arah perpindahan momentum ke arah X. Hal ini mengacu pada cara momentum berpindah atau ditransfer dalam arah horizontal. Tegangan geser dalam arah XY, tau XY, ditunjukkan dengan simbol ini, tau XY, dan dikaitkan dengan perubahan atau transfer momentum dalam fluida. Simbol delta sendiri menunjukkan perubahan dalam suatu parameter, dan dalam konteks ini kita menggunakan delta untuk menunjukkan hubungan dengan tegangan geser. Yang jadi 2 delta XY kuadrat. Selanjutnya ada komponen stres. Sini ada persamaan untuk tegangan geser ya, atau XY ke arah XY. Tegangan geser ini dihasilkan oleh viskositas fluida atau mu dan gradien kecepatan. Persamaan ini menunjukkan bahwa tau XY adalah hasil dari viskositas dikalikan dengan jumlah dari dua gradien kecepatan, yaitu gradien kecepatan arah X terhadap Y dan gradien kecepatan dalam arah Y terhadap X. Kemudian didefinisikan delta XY adalah kombinasi dari gradien kecepatan tersebut. Dalam hal ini delta XY itu variabelnya penjumlahan ya antara dvx per dy plus dvy per dx. Jadi dvy per dx karena ininya 0. Ya, di sini ada Bingham plastik. Untuk persamaannya, di sini ada persamaan dasar untuk fluida Bingham plastik. Untuk tegangan atau tau terkait gradien kecepatannya dvy per dx melalui dua parameter, yaitu viskositas dinamis mu 0 dan tegangan yield tau 0. Untuk tegangan yang lebih kecil dari tegangan yield atau tau
XY kuadrat kurang dari tau nol kuadrat tidak ada aliran yang terjadi yang berarti gradien kecepatan adalah nol gitu. Selanjutnya disubstitusi nilainya didapatkan untuk distribusi kecepatannya untuk di VY adalah VY sama dengan delta P per 2 mu nol L X kuadrat plus tau nol per mu nol X plus C2 gitu. Lalu untuk kondisi batas yang kedua ini mengasumsikan bahwa posisi X itu sama dengan B dan kecepatan dalam arah Y adalah nol atau VY sama dengan nol. Hal ini biasa terjadi pada permukaan saluran atau dinding di mana fluidanya itu tidak memiliki kecepatan relatif terhadap permukaan tersebut. Selanjutnya di sini eh, memasukkan persamaan yang tadi didapatkan nilai C2-nya adalah sebagai berikut. Lalu untuk persamaan VY-nya di-rearrange lagi didapatkan VY sama dengan delta P per 2 mu nol L X kuadrat min B kuadrat plus tau nol per mu nol X min B ketika X lebih dari X0 dan kurang dari B. Hmm, Selanjutnya di sini ada simulasi ANSYS. Yang pertama di sini membuat benchmarknya sendiri. Yang pertama di sini membuka benchmarknya, lalu memilih yang pertama ada geometri, lalu memilih mesh, memilih fluent, dan memilih result. Untuk geometrinya ditarik ke geometri, untuk meshnya ditarik ke setup, dan solutionnya ditarik ke resultnya. Dari geometri itu nanti membuat dua bentuk persegi panjang gitu sebagai salurannya atau flat surface-nya, nanti fluidanya kan akan masuk dari sini. Lalu diekstrud dengan perbandingan H1 dan H4-nya itu 20 banding 16,5. Hal ini saya pilih agar terlihat proporsional aja dengan depth-nya itu 100 untuk ekstrudnya. Lalu seluruh sisi inlet dan outlet itu garis-garis ini diselect, ditandai dengan garis hijau, lalu dinamai untuk name selection-nya bahwa yang bagian sini adalah inlet dan yang bagian sana adalah outlet-nya. Lalu selanjutnya ke bagian mesh. Di sini ada generating mesh. Di sini hasilnya adalah sebagai berikut. Dan untuk fluent, di bagian fluentnya memilih tipe fluidanya Herschel-Buckley dan mengatur indeksnya adalah sebagai berikut. Sini didapatkan konturnya. Untuk resultnya sendiri didapatkan kontur non-Newtonian bahan plastik itu memiliki shear stress di sisi dekat dengan wall itu begitu besar ya. Kalau non kalau New- kalau non-Newtonian. Sementara di bagian tengah itu mulai sejajar atau konstan dengan kecepatannya. Ya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.